Ya, kembali bersama kami di topik minggu ini dan mungkin kita sudah bergabung bersama kita sudah ada Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak Refli. Ya, tapi sebelum ke Pak Refli, telat. Ya baik, kita tanggapi dulu pemirsa tadi yang menelpon. Silakan mungkin dari Bang Marga itu. Mau nanggapi yang mana dari 5 pertanyaan itu? Atau KPK kan tidak mengatur norma-norma pidana, yang kecuali komisioner yang menyalahgunakan kewenangannya begitu ya, itu ada. Tapi kalau tipikor ya di Undang-Undang Tipikor begitu ya, bukan tindak pidana KUHP, itu nggak ada tuh. Jadi kalau korupsi ya pakai Undang-Undang Tipikor gitu ya, bukan pakai Undang-Undang KPK, tidak juga pakai Undang-Undang KUHP gitu ya. Itu hanya itu. Itu saya kira yang ini ya. Kalau yang lain-lain soal politik, saya tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Dan karena saya bukan ahli politik. Oke, baik, Bang Nasrullah. Ya, saya coba menanggapi, mungkin saya coba memahami pertanyaan dari Bapak tadi yang mungkin beliau tidak bisa menempatkan dalam formula-formula hukum yang tepat karena memang mungkin bukan sarjana hukum ya. Tapi saya paham apa yang ditanyakan. Kalau ada sebuah kewenangan yang sudah diatur dalam KUHP, bukan KUHP maksud beliau, itu KUHP. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang KPK yang berbeda yang diatur dalam KUHP. Mana yang berlaku? Yang berlaku tentu yang diatur di dalam Undang-Undang KPK. Tetapi sejauh tidak diatur di situ, maka berlakulah ketentuan KUHP. Nah, itu yang harus diingat. Nah, dalam penegakan hukum, kadang-kadang dia terkait dengan berbagai undang-undang lain. Termasuk misalnya kalau anggota DPR, ada Undang-Undang MD3, dan banyak aspek undang-undang yang akan berlaku nanti. Nah, selama tidak ada pengecualian di Undang-Undang KPK-nya. Nah, kemudian mengenai bahwa apakah pengacara kebal hukum? Ya, imunitas tadi. Hak imunitas pengacara hanya terlindungi di dalam proses segala ucapan, perbuatan, langkah-langkah hukum yang dia gunakan dalam proses hukum melalui jalur hukum, dia dilindungi oleh hukum. Tetapi kalau yang seperti yang Bapak tadi maksudkan bahwa kalau pengacara membuat kegaduhan, ya ada ketentuan hukum yang harus ditegakkan kepada pengacara itu. Misalnya kegaduhan yang bagaimana menghambat proses penyidikan. Kalau dalam Undang-Undang Tipikor, dia bisa dikenakan pasal 21. Atau kegaduhan di depan publik, ada ketentuan KUHP yang bisa diterapkan. Jadi pengacara tidak imun dalam segala hal, imun hanya dalam menjalankan tugas kepengacaraannya. Kalau imun jadi pengacara semua orang. Jadi gini, memang harus diingat bahwa kadang-kadang kita lupa dalam berbagai profesi. Jaksa juga minta imun, dilindungi, pengacara dilindungi, hakim dilindungi, sampai ke dokter juga minta dilindungi. Oke, dalam batas-batas tugasnya itu tetap dilindungi agar orang tidak takut nanti dalam menjalankan profesinya. Kalau beliau misalnya Pak Syahrir suatu saat melakukan kesalahan, nah pengacara mengajukan pra peradilan terhadap penetapan beliau sebagai tersangka, apakah pengacara akhirnya nanti dianggap mempersulit penyidikan? Itu tidak boleh kayak melangkah seperti itu. Semua dalam format penegakan hukum, pengacara boleh melakukan langkah-langkah hukum dalam koridor hukum. Kan untuk melindungi kliennya ya. Oke, baik. Ada penelpon yang mau bergabung lagi. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ikram di Ternate. Iya, silakan Pak Ikram di Ternate. Iya, mau tanya ini kalau akhirnya Pak Setia Novanto terbukti bersalah, apa hukuman yang didapat itu saja? Makasih, selamat malam. Oke, baik. Hukuman maksimal, silakan gini, Pak. Saya nggak tahu pasal apa yang diterapkan. Kalau pasal 2 yang dikenakan pasal undang-undang, minimum beliau dihukum 4 tahun, maksimum itu penjara 20 tahun atau seumur hidup. Nah, namun saya tidak mau berandai-andai. Itu apa yang saya katakan tadi adalah norma yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau saya berandai-andai ke Pak Setia Novanto, kan kalau berandai bisa saja bebas, bisa saja lepas, bisa saja dihukum. Itu kan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi kalau yang diterapkan pasal 3 berlaku minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun penjara. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Refli ini menanggapi mengenai akhirnya Setia Novanto ditahan. Ini kan banyak sekali, tadi juga perbincangannya ramai sekali, artinya mungkin ditanggapi dulu terkait dengan akhirnya Setia Novanto ini yang ditahan. Iya, pasti mix up ya reaksinya ya. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra ya. Dan saya kira itu wajar saja di masyarakat kita
Karena masyarakat kita sudah masyarakat yang masuk era sosial media, ya, zaman now, sekarang ya, zaman milenium. Nah, karena itu ya kita harus menanggapinya hal ini ya bagian dari dinamika sosial politik dan hukum kita. Tapi yang paling penting adalah ya kita harus lihat masalah hukumnya di mana. Nah, saya dalam soal masalah hukum ini sebenarnya kan lebih ingin ya melihat ini clear, misalnya betul-betul proses peradilan di peradilan tindak pidana korupsi itu berjalan. Karena kalau berjalan maka kemudian akan diketahui mana yang benar, mana yang salah, apakah tuduhan dakwaan itu benar atau tidak. Nah, dari situlah kita bisa melihat Setnov melakukan apa, berperan sebagai apa, dan lain sebagainya. Ya hanya memang sebelum sampai ke sana kan lagi-lagi kan akan ada pra-peradilan lagi ya. Kecuali kalau KPK sudah siap melimpahkan kasus itu, maka pra-peradilan kan berhenti. Tapi apapun namanya, menurut saya kita tidak berada, saya pribadi tidak berada pada posisi menganggap Setnov bersalah atau tidak bersalah. Biarkan proses hukum itu membuktikannya. Yang paling penting di Republik ini tidak boleh ada orang yang misalnya katakanlah kebal hukum atau tidak bisa diproses. Demikian pula tidak boleh ada orang yang dikorbankan karena proses hukum. Jadi hukum harus tegak lurus ya kepada siapapun yang bersalah. Nah, saya sebenarnya kalau soal motif politik misalnya dan lain sebagainya, saya termasuk orang yang tidak terlalu peduli. Yang penting bahwa hukumnya itu benar. Jadi kalau misalnya hukumnya benar maka ya terbukti. Kalau hukumnya tidak benar berarti kan tidak terbukti. Seperti itu saja. Baik, karena memang ya hukumnya harus benar, tapi karena kasusnya begitu tinggi sekali animo masyarakat sehingga akhirnya tadi banyak yang juga tidak tahu mix up akhirnya ini termasuk hukum atau tidak dan segala macam komentar-komentar lainnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara, tetaplah bersama kami.